Oleh Romani, striker timnas Indonesia harus puas menjadi tumbal kemenangan Oxford United di pertandingan terakhir grup A Piala Presiden. Pemain berusia 25 tahun itu bahkan sempat marah-marah setelah menjadi korban kebrutalan para pemain Arema FC pada laga yang dihelat di Stadion Sijalak Harupat itu. Saat kinerja wasit dipertanyakan atas insiden Ole dan betapa barbarnya laga, sorotan juga mengarah ke penyelenggara. Ada momen Stadion Sijalak Harupat gelap gulita gara-gara mati lampu. Lantas, apa saja momen kontroversial yang mewarnai laga Arema versus Oxford United Kamis 10 Juli 2025 malam? Starting 11 Moment kali ini akan membahas cederanya Ole Romani akibat kebarbaran Arema serta insiden mati lampu yang membuat Piala Presiden kembali menjadi sorotan. Simak selengkapnya. Menjelang perhelatan Liga 1 atau yang sekarang sudah di-rebranding menjadi Super League, PSSI mencanangkan satu agenda ambisius. Ya, Piala Presiden adalah namanya. Piala Presiden ini bukanlah piala domestik seperti FA Cup atau Copa del Rey. Ini hanya turnamen pramusim yang diadakan sebagai sarana persiapan tim-tim Indonesia jelang bergulirnya Super League musim 2025-2026. Dari awal, Piala Presiden ini memang sudah memancing sejumlah kontroversi. Kehadirannya dipertanyakan karena PSSI seolah-olah menggelar kompetisi yang tidak penting. Memang, turnamen ini adalah turnamen persiapan buat tim-tim Indonesia. Namun, sebagian masyarakat menilai akan lebih bijak jika anggaran yang dipakai dipergunakan menggelar turnamen domestik pendamping Liga 1 yang selama ini belum ada. Kontroversi makin menjadi ketika PSSI mengundang dua klub luar negeri di edisi kali ini. Oxford United dan Port FC dipilih Erick Thohir. Alasannya, Ketua Umum PSSI itu bilang mau berterima kasih karena Oxford dan Port mau menjaga pemain timnas, dalam hal ini Marcelino dan Ole Romani di Oxford serta Asnawi Mangkualam di Port FC. Hadirnya tim Indonesia All-Star juga tak luput dari sorotan. Tim yang diisi gabungan dari para pemain Liga 1 Indonesia ini dibentuk dadakan cuma untuk Piala Presiden. Indonesia All-Star besutan Rahma Darmawan akan menjadi satu dari 6 peserta Piala Presiden 2025. 5 tim lainnya adalah Persib Bandung juara Liga 1 2024-2025, Dewa United runner-up Liga 1 2024-2025, Arema FC juara bertahan Piala Presiden, serta Oxford United dan Port FC tim undangan. Sudah 5 pertandingan digelar di Piala Presiden 2025, tetapi ekspektasi dan pertanyaan publik tentang turnamen ini masih sangat minim. Kredibilitas penyelenggara juga lagi-lagi dipertanyakan setelah beberapa insiden yang terjadi, termasuk salah lirik lagu Indonesia Raya yang dibawakan Rita Butar-Butar. Di tengah kepercayaan masyarakat yang rendah akan Piala Presiden 2025, insiden memalukan lagi-lagi terjadi. Kali ini momennya terjadi di laga Arema FC versus Oxford United. Stadion Sijalak Harupat yang menjadi venue kini jadi sorotan. Bukan lagi soal rumput, tapi sekarang soal lighting alias pencahayaan. Laga baru berjalan 4 menit, tapi suasana tiba-tiba gelap. Ya, kapan lagi bisa nonton pertandingan dengan suasana remang-remang? Sejumlah lampu di Stadion Sijalak Harupat mendadak mati. Memang tidak semua, tapi lampu padam ini cukup membuat jarak pandang pemain terganggu sehingga laga harus ditangguhkan. Mirisnya, situasi lampu mati ini tidak bisa cepat ditangani. Sekitar 20 menitan, pemain, penonton, dan staf Arema maupun Oxford harus menunggu di lapangan. Lampu akhirnya menyala di menit ke-20-an dan laga bisa berlanjut. Insiden mati lampu seperti ini terhitung bukan yang pertama. Sebelumnya, insiden serupa terjadi di Stadion Brawijaya Kediri dalam lanjutan laga Liga 1 antara Persik Kediri melawan Persis Solo pada Jumat 14 Februari 2025. Mati lampu juga pernah terjadi di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada tahun 2023. Saat Persija Jakarta menjamu Ratchaburi FC di pertandingan persahabatan. Dua insiden di Kediri dan Bekasi harusnya membuat penyelenggara belajar.
Setidaknya, kalaupun insiden mati lampu tak terhindarkan, insiden bisa ditangani dengan cepat. Tapi yang terjadi justru membuat semua orang makin geleng-geleng kepala. PSSI ataupun otoritas terkait juga belum berkomentar apapun terkait insiden ini sampai narasi ini dibuat. Laga berlanjut sekitar jam 8 malam lewat. Tapi lagi-lagi ada insiden yang membuat Piala Presiden dipertanyakan. Oleh Romani, striker timnas Indonesia yang selama ini kita lulukan menjadi korban. Striker Oxford United itu terkena tackle berbahaya dari pemain Arema Paulinho Moselin yang mendarat tepat di ankle-nya. Yang menjadi perhatian adalah insiden tackle Paulinho itu lolos dari wasit. VAR sempat mengintervensi dan bahkan wasit sempat melihat sendiri kejadiannya lewat layar VAR. Namun yang mengejutkan, kartu yang keluar dari saku wasit justru kartu kuning, bukan kartu merah. Oleh Romani terang mencak-mencak. Lewat Instagram Story, ia mengunggah foto pelanggaran Paulinho disertai caption, "Tidak kartu merah, lawan," dalam bahasa Inggris. Melihat kejadian, banyak pengamat setuju kalau ini adalah kartu merah karena tackle Paulinho memang sangat berbahaya. Yang menarik kalau kita menilik peraturan IFAB selaku otoritas disiplin sepak bola terkait VAR, insiden Paulinho ini harusnya diganjar kartu merah. Kenapa? Karena VAR turut andil di sana. VAR hanya boleh mengintervensi wasit apabila ada insiden pelanggaran keras yang harusnya di kartu merah. Hingga narasi ini dibuat, belum ada update dari kondisi Ole Romani. Pelatih Oxford United Gary Rowett hanya bilang cedera Ole kelihatannya cukup parah. Semua tentu berharap cedera Ole ini tidak mengganggu penampilannya di pertandingan berikutnya, baik bersama Oxford maupun bersama timnas Indonesia. Insiden Paulinho adalah sebagian kecil gambaran betapa panasnya tensi laga Arema versus Oxford United. Arema yang tampil di hadapan ribuan Aremania tampaknya ogah kehilangan gengsi. Oleh karena itu mereka berani main fisik meladeni Oxford United. Bung Binder Singh yang menjadi komentator laga sempat mengungkapkan analisisnya bahwa Oxford bermain jauh di atas level Arema. Saking jauhnya, para pemain Arema bahkan harus melakukan pelanggaran untuk menghentikan aliran-aliran bola Oxford. Faktanya memang demikian. Permainan fisikal dan keras yang diperagakan Arema tak pelak membuat para pemain Oxford sempat tersulut. Beberapa kali wasit harus meredakan ketegangan yang terjadi di atas lapangan. Ada beberapa pelanggaran keras yang terjadi. Catatan total 24 pelanggaran dari kedua tim mungkin sedikit membuat kita terlena bahwa laga ini hanyalah pramusim, bukan El Clasico. Minggu nanti Piala Presiden telah resmi mencapai babak final. Menyaksikan sebuah turnamen berlabel Presiden dengan Indonesia sebagai tuan rumah, tapi malah dua klub luar yang main di final agaknya menjadi sebuah ironi. Ya, final Piala Presiden nanti akan mempertemukan Oxford dengan Port FC, dua tim luar negeri yang sejatinya cuma berstatus undangan. Secara keseluruhan, suka atau tidak memang banyak aspek negatif dari Piala Presiden 2025. Panitia yang tidak siap, keputusan aneh wasit, hingga sejumlah insiden lain semakin menambah lemah kepercayaan masyarakat terhadap turnamen ini. Namun di sisi lain, menilai Piala Presiden 2025 sebagai sebuah kegagalan total juga rasanya tidak adil. Dari Piala Presiden, kita bisa belajar kesenjangan antara Liga Indonesia dengan Liga luar ternyata masih sangat jauh. Ini juga menjadi pelajaran penting buat tim yang berlaga, utamanya buat Arema FC. Arema di satu sisi menunjukkan semangat juang tinggi. Pressing yang mereka mainkan sempat membuat Oxford tertekan. Beberapa serangan cepat bahkan sempat mengancam gawang kawalan Jamie Cumming. Tapi di sisi lain, banyak dari kita sepakat bahwa permainan keras seperti saat melawan Oxford rasanya tidak mencerminkan kualitas dan keindahan sepak bola. Piala Presiden di sisi lain juga ikut menghidupkan perekonomian. Ratusan UMKM ikut meramaikan turnamen yang berarti Piala Presiden ikut menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Ole Romani jadi korban insiden kartu merah yang terlewat sampai lampu mati yang tidak ditangani sampai 20 menitan. Nah, menurut Football Lover sendiri gimana? Apakah Piala Presiden 2025 adalah turnamen penting? Komen opini kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, subscribe channel Starting Eleven Moment dan nyalakan notifikasinya kalau kalian suka pembahasan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.